Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini saya berada di halaman rumah ya, yang mana di halaman rumah ini ada tanaman porang yang kita tanam di bulan akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus. Yang mana di sini ingin kita menunjukkan karena ada beberapa pro kontra berkenaan dengan bahwa porang itu bisa hidup meskipun di airi air ya, dan kemudian hidupnya porang itu bisa di musim kemarau. Ya, ini hanya sedikit gambaran saja bahwa tanaman porang di sini adalah tanaman porang yang kita tanam, ada yang di akhir Juli, ada yang di awal Agustus. Beberapa tanaman yang ada di lahan ini sudah mengalami dorman, kawan ya, sudah mengalami dorman. Nah, seperti yang tanaman ini pun sudah mengalami dorman, katanya sudah lepas. Kemudian yang ini juga baru kemarin, belum lama mengalami dorman. Itu yang kita tanam di akhir bulan Juli. Kemudian yang tanaman yang menggunakan bibit kata adalah ini pun kalau kita amati ya, artinya bahwa tanaman ini itu sudah berkeriput, kawan ya. Ini sudah berkeriput, ini tandanya bahwa nutrisi yang ada di dalam batang ini sudah mulai turun ke bawah, dan sebentar lagi tanaman ini akan dorman. Kemudian yang ini ya, yang ini juga, ini tanamannya sudah keriput ya, sudah keriput. Dia bukan busuk pangkal, bukan, kataknya sudah membesar, dan dia pun sebentar lagi akan mengalami dorman. Kalau kita hitung mundur ya, kalau kita hitung adalah mulai dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, usia tanaman ini itu adalah 7 bulan ya, 7 bulan. Artinya bahwa ketika kita menanam porang untuk dormansi atau porang akan mengalami mati itu, kalau menurut pengalaman kami yang ada di lahan adalah disebabkan karena faktor usia dan juga disebabkan oleh faktor cuaca. Oleh karena itu padahal ya di daerah kami ini pun baru terjadi hujan ya. Hujan itu semalam, dan hujan itu bisa dikatakan hampir setiap hari. Akan tetapi asupan air masih cukup banyak pun tanaman mengalami dorman. Kemudian yang ini, kawan ya, yang ini pun batangnya sudah mulai keriput ya, kalau kita pegang ya. Kalau kita pegang ini sudah mulai keriput. Ini pun tanda-tanda sebentar lagi akan mengalami dorman. Yang ini juga sebentar lagi akan mengalami dorman. Kemudian yang ini ya, ini daun sudah menguning, batang sudah keriput, juga akan mengalami dorman. Nah, artinya bahwa untuk tanaman porang yang kita tanam di Agustus ya, maka akan mengalami dorman yang lebih awal ya, akan mengalami dorman yang lebih awal, walaupun asupan air masih cukup ya, air hujan masih cukup. Akan tapi karena usianya ini sudah 7 bulan, maka porang akan mengalami masa dormansi. Kemudian untuk yang di lahan yang kita tanam di bulan Oktober, saat ini masih masa pertumbuhan. Kalau dia bulan Oktober berarti kalau salah ya, berarti Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti kurang lebih nanti dormannya adalah di bulan Mei
Ini mayoritas usia tanaman porang itu adalah usianya adalah sekitar 7 sampai 8 bulan. Jarang sekali ada tanaman porang yang bisa hidup melebihi 8 bulan walaupun ketersediaan air tercukupi. Itu saja kawan ya. Terima kasih ya. Di sini hanya ingin menyampaikan karena ada yang ingin tanam melewati musim dan sebagainya, itu pun diperbolehkan asalkan sudah mendapatkan formulanya. Akan tapi kalau ingin tanam banyak dan dia memulai dari awal ya, mulai dari awal atau tanam pertama kali kemudian tidak mengikuti musim tanam, yang saya takutkan adalah petani tersebut akan kecewa karena hasilnya tentu akan kurang maksimal. Kalaupun ingin melakukan percobaan dan kemudian dia sudah pernah menanam, sudah pernah dapat hasil, tidak apa-apa ya, setidaknya dia masih penasaran ya, ingin observasi, ingin penelitian, itu hal yang wajar. Tapi untuk petani yang awal mau menanam porang, alangkah baiknya ikuti siklus musim hujan di daerah setempat. Kalau di daerah Jawa ini kita tanam adalah di bulan Oktober karena musim hujannya adalah Oktober. Kenapa ini Juli kita tanam? Karena tanaman ini ada di halaman rumah. Halaman rumah itu setiap pagi sore kita ada pengairan PDAM sehingga bisa kita siram, masih mencukupi. Nah, kalau kita tanam di lahan, kemudian lahannya luas, kita tanam lebih awal, biaya untuk nyirami itu sekian banyak ya. Alangkah baiknya untuk menekan biaya ya kita tanam sesuai siklus musim tanam atau siklus musim hujan di daerah setempat masing-masing. Beda wilayah, beda siklus musim hujannya, maka sesuaikan dengan siklus hujan yang ada di daerah tersebut. Itu saja kawan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.